Di sebuah desa kecil di pinggiran kota Malang, tinggal seorang gadis remaja bernama Alia. Berusia 16 tahun, ia tinggal hanya bersama adiknya, Raffi, yang baru berumur 8 tahun. Raffi berbeda dari anak-anak lain. Ia mengalami gangguan mental sejak kecil, sulit berbicara lancar, dan sering kesulitan mengendalikan emosinya. Sejak ibunya meninggal karena sakit saat Raffi berusia 3 tahun, Alia menjadi segalanya bagi adiknya. Ayah mereka telah menikah lagi dan tinggal di pulau seberang, jarang mengirim kabar, apalagi bantuan. Hidup Alia berubah drastis. Dari seorang anak sekolah biasa menjadi tulang punggung keluarga di usia remaja. Setiap pagi, Alia menyiapkan sarapan sederhana untuk Raffi, lalu menitipkan adiknya pada tetangga sebelum berangkat bekerja di warung kecil. Ia bekerja paruh waktu, menggantikan jam sekolah yang terpaksa ia tinggalkan sejak kelas 2 SMA karena tak sanggup membayar biaya pendidikan. Sepulang kerja, Alia mengajari Raffi mengenal huruf dan warna menggunakan papan tulis kecil bekas tetangga. Walau sering frustasi karena Raffi sulit fokus, ia tak pernah berhenti mencoba. Kadang, saat malam tiba, Alia duduk di teras menatap langit. Ia sering menahan air mata sambil berdoa agar suatu hari bisa memberi kehidupan yang lebih layak bagi adiknya. Suatu hari, seorang guru sukarelawan dari kota datang mengadakan kegiatan belajar gratis di balai desa. Alia ikut membantu, dan dari situ ia mulai mengenal dunia pendidikan anak berkebutuhan khusus. Guru itu, Bu Ratna, menyadari ketulusan Alia dan memperkenalkannya pada pelatihan khusus tentang pendidikan anak disabilitas. Di kota, meskipun berat meninggalkan Raffi sesaat, Alia menerima tawaran itu. Ia menitipkan Raffi pada tetangga dan berangkat ke kota dengan tabungan yang sangat pas-pasan. Di sana, ia belajar dengan sungguh-sungguh. Ia menyadari bahwa anak-anak seperti Raffi bukanlah beban, tapi jiwa yang butuh dipahami dengan cara berbeda. Semangat Alia tumbuh semakin kuat. Setelah pelatihan selesai, Alia kembali ke desanya dengan semangat baru. Ia mulai membuka kelas kecil di rumahnya sendiri. Awalnya, hanya Raffi yang belajar. Lalu beberapa anak lain dengan kondisi serupa mulai bergabung karena mendengar kabar dari mulut ke mulut. Alia tidak meminta bayaran, cukup dengan doa dan bantuan seikhlasnya. Ia mengajar mereka membaca, menulis, bahkan melatih mereka berinteraksi lewat permainan sederhana. Rumah kecilnya berubah menjadi tempat yang penuh tawa, warna, dan kehidupan. Meski pendapatannya minim, Alia merasa bahagia. Setiap kali melihat Raffi tertawa, ia tahu bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Beberapa tahun berlalu, berkat ketekunan dan pengabdian Alia, kelas kecil itu berkembang menjadi pusat pendidikan anak istimewa Cahaya Hati. Pemerintah desa kemudian memberi dukungan berupa lahan dan bantuan bangunan sederhana. Alia kini dikenal sebagai tokoh muda inspiratif. Ia sering diundang ke berbagai seminar untuk berbagi kisah perjuangannya. Tapi yang paling membahagiakan baginya bukanlah penghargaan, melainkan ketika Raffi yang dulu tak mampu berbicara dengan jelas, kini bisa memanggil namanya dengan senyum lebar. Alia! Alia! Air mata bahagia tak bisa ia tahan setiap kali melihat adiknya bermain bersama anak-anak lain tanpa rasa takut, tanpa merasa berbeda. Kini, Alia telah menjadi seorang pendidik profesional. Ia mengelola sekolah dengan puluhan siswa istimewa dan beberapa relawan guru. Ia tak pernah lupa dari mana ia berasal, dari seorang remaja yang kehilangan banyak hal.
Tetapi tak kehilangan harapan. Di setiap dinding sekolahnya tertulis sebuah kalimat yang menjadi semboyannya. Mereka bukan beban, mereka hanya butuh dunia yang mau memahami cara mereka melihat cahaya. Dan setiap sore, saat Raffi pulang dari kelas, dengan senyum bahagia, Alia tahu bahwa ibunya di surga pasti ikut tersenyum bangga. Alia kini berusia 23 tahun. Dari ruang belajar sederhana di desanya, ia perlahan membangun impian yang lebih besar. Sekolah cahaya hati yang dulu hanya beratap seng dan berdinding papan, kini mulai dikenal banyak orang. Berita tentang perjuangannya mengajar anak-anak berkebutuhan khusus, termasuk adiknya, Raffi, tersebar di media sosial berkat seorang jurnalis yang datang berkunjung. Banyak yang tersentuh oleh kisahnya. Seorang gadis muda yang tanpa gelar tinggi mampu menciptakan ruang aman untuk anak-anak yang sering dianggap berbeda. Donasi mulai datang dan beberapa sukarelawan muda dari kota menawarkan bantuan. Alia pun memutuskan membuka yayasan resmi agar kegiatannya bisa berkembang. Namun, di balik keberhasilan itu, Alia tahu satu hal penting. Perjuangan belum selesai. Ia masih sering melihat anak-anak seperti Raffi di luar sana ditertawakan, dijauhi, bahkan diperlakukan seolah mereka bukan bagian dari masyarakat. Suatu hari, Alia menghadiri undangan seminar pendidikan inklusif di kota. Di depan para pejabat, guru, dan mahasiswa, ia berdiri dengan pakaian sederhana dan suara bergetar namun tegas. Anak-anak seperti Raffi bukan beban. Mereka tidak butuh dikasihani. Mereka hanya butuh dipahami, diberi kesempatan untuk merasa diterima. Kata-kata itu disambut tepuk tangan panjang. Tapi bagi Alia, yang lebih penting adalah perubahan sikap. Sejak saat itu, banyak sekolah umum di daerah mulai membuka kelas inklusif. Raffi, yang dulu sering merasa takut bertemu orang, kini berani berdiri di depan kelas, membantu Alia mengajar teman-temannya. Ia sering tersenyum dan berkata dengan polos, "Aku juga bisa belajar." Walau pelan-pelan, anak-anak lain menatapnya dengan kagum, bukan lagi dengan tatapan kasihan. Di antara murid-murid barunya, Alia memperhatikan seorang anak bernama Damar, usia 10 tahun, dengan autisme ringan. Damar awalnya pendiam dan sulit berinteraksi. Namun Raffilah yang pertama kali mendekatinya, menggandeng tangannya, dan mengajaknya menggambar di tanah dengan ranting kecil. Mereka menjadi sahabat. Raffi mengajarkan Damar untuk tersenyum, sementara Damar mengenalkan Raffi pada dunia warna dan bentuk. Melihat keduanya bermain, Alia sering menahan air mata. Ia sadar, Raffi bukan lagi anak yang harus dilindungi, tapi sosok yang mampu memberi arti bagi orang lain. Dengan dukungan berbagai pihak, Alia membuka cabang Yayasan Cahaya Hati di 2 kota besar. Ia melatih guru-guru muda tentang cara mendidik anak istimewa dengan kasih sayang dan kesabaran. Kini ia sering diundang berbicara di universitas, menjadi panutan bagi banyak perempuan muda. Namun setiap kali ditanya apa rahasia suksesnya, Alia selalu menjawab sederhana, "Semua karena Raffi. Karena dari adik saya belajar arti menjadi manusia." Yayasannya berkembang pesat dengan program terapi, pelatihan keterampilan, dan taman bermain ramah anak istimewa. Anak-anak yang dulu dianggap tidak bisa apa-apa, kini mampu membuat kerajinan, bernyanyi, bahkan melukis karya yang dijual untuk membantu sekolah mereka sendiri. Suatu sore, di halaman yayasan pusat, Alia duduk di bangku taman, memperhatikan Raffi dan teman-temannya bermain bola. Mereka tertawa lepas, tanpa rasa takut akan ejekan. Langit senja berwarna jingga, dan angin lembut meniup kerudungnya.
Ia tersenyum sambil berbisik. Inilah yang dulu ibu impikan untuk kita. Vi, dunia yang lebih hangat. Kini Alia tak hanya menjadi guru, ia menjadi cahaya. Cahaya yang membuat dunia belajar bahwa perbedaan bukan kelemahan, melainkan warna yang membuat hidup lebih indah.